Ya, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Just Closer. Untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai stick PS3. Tapi pembahasan ini mengenai yang saya buat seperti ini. Karena ini di video sebelumnya mengenai aktivitas di rental PS itu dengan penyebab stick yang kurang nyaman digunakan itu ada beberapa teman. Itu kalau nggak salah dari Mas Ali Akbar. Halo Mas Ali Akbar. Ada juga dari Kalimantan sama Papua. Dan saudara kita dari Malaysia itu ada menanyakan beberapa tutorial. Ya, halo Malaysia. Saya kalau dengar kata Malaysia itu teringat ke animasi terbaik yang pernah ada, serial dari Ipin Upin. Thanks untuk kreator dari serial Ipin Upin, kalian sudah memberikan tontonan terbaik untuk anak-anak. Oke, kita langsung saja. Jadi kegunaan saya buat seperti ini karena seperti teman-teman tahu sendiri, stick untuk PS3 itu hanya memiliki 5 baut pada bagian ini, dan untuk di bagian tengah sendiri tidak memiliki baut dan hanya memiliki pin penahan. Dan kalau sampai pin itu patah, baik karena jatuh atau pada saat buka sticknya yang tidak terlalu paham kalau di situ ada pin dan biasanya dipaksa, itu biasanya kalau stick yang masih baru itu dia bisa patah. Itu kalau dia patah, itu bisa berpengaruh pada kenyamanan pada saat kita gunakan, atau stick itu sendiri bisa bermasalah karena tanpa pin di bagian ini itu stick kurang rapat, dan nantinya akan saya tunjukkan seperti apa masalah yang akan ditimbulkan. Atau lebih ke biasanya pada saat kita tekan bulat itu kurang respon, atau kadang ditekan bulat ada tombol lain yang berfungsi, itu bisa jadi salah satu penyebabnya itu pada bagian ini. Jadi ini saya modifikasi sendiri, dan setelah saya gunakan ini, stick yang biasanya bermasalah seperti yang saya sebutkan tadi itu sudah jarang lagi ada yang bermasalah, kecuali memang penyebab lain bisa dari PCB-nya atau ada masalah lain. Jadi kegunaan dari ini sebenarnya untuk merapatkan kembali stick yang pinnya sudah patah, dan sebenarnya penggunaan ini jauh lebih bagus dari pin penahannya sendiri, karena kalau pinnya sendiri itu masih biasanya sticknya masih ada seperti tidak terlalu rapat. Kalau kita gunakan seperti ini jauh lebih rapat dan dia lebih solid untuk kita pegang. Di sini akan saya tunjukkan tutorialnya karena ini permintaan dari beberapa teman di video sebelumnya. Jadi untuk plastik yang ini sendiri ini saya menggunakan limbah botol dari ini. Teman-teman bisa lihat ini botol dari teh pucuk, tapi tidak semuanya bagian bisa digunakan, hanya ada bagian tertentu yang bisa kita gunakan yang permukaannya lebih tebal. Jadi di sini yang nantinya bisa digunakan itu hanya bagian ini yang bisa kita ambil, dan satu bagian ini bisa jadi 3, jadi satu ini bisa jadi 6 bagian ini yang bisa kita gunakan, karena ini permukaan yang lebih tebal dan dia lebih kasar juga permukaannya. Jadi ini yang paling bagus kita gunakan. Ya, oke. Jadi nantinya kalau teman-teman menggunakan bekas dari botol teh pucuk ini, ada sedikit yang perlu diperhatikan, karena ternyata untuk botol teh pucuk sendiri itu tidak sama. Kalau yang seperti ini permukaannya bening sama dengan permukaan di bagian ini tidak bagus kita gunakan, karena bagian sininya itu hampir sama atau tidak ada yang berbeda, ketebalannya sama. Jadi kita gunakan yang botol yang seperti ini, yang pada bagian ini itu seperti di blur,
tidak transparan dan permukaannya tidak licin, itu yang kita gunakan karena dia lebih tebal dari permukaan yang lain. Beda dengan yang tadi ini, sama saja. Untuk bagian sininya dia bening, dan pada bagian ini itu keseluruhan ketebalannya sama. Jadi gunakan yang seperti ini. Yang pada bagian ini itu botolnya terlihat seperti tidak bening dan di blur. Ini permukaannya lebih tebal. Oke, jadi untuk kita buat seperti ini, itu hanya kita perlu ambil pada bagian yang saya tunjukkan tadi, seperti ini. Kita ambil yang bagian ini. Oke, jadi ini bagian yang akan kita ambil, dan satu bagian ini bisa menjadi, ini kita bagi 3 dan ini bagi 3, jadi total ada 6. Jadi di sini nanti kita iris itu masing-masing bagian panjangnya. Ini sudah ada yang saya buat. Ini panjangnya 1,8 dan untuk lebarnya 0,5. Jadi caranya atau cara untuk mengiris ini seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi untuk mengiris ini itu usahakan tidak sekaligus atau digaris secara bertahap agar nanti tidak lari ke samping. Jadi seperti ini, diulang-ulang pelan saja secara bertahap sampai dia lepas. Usahakan menggunakan cutter yang tajam di atas permukaan kaca. Ya, jadi begini. Nah, ini sudah. Jadi jangan sekaligus digaris untuk bisa lepas. Jadi dia bertahap, jadi hasilnya cukup bagus, dia lurus. Nah, selanjutnya ini kita ukur. Lebarnya ini 0,5. Ini kita ukur 0,5 dan kita tandai. Selanjutnya kita ukur lagi 0,5 dan kita tandai. Oke, selanjutnya kita garis. Kita buat rata dulu permukaannya yang masih bergelombang. Oke. Kita iris bagian yang sudah kita tandai. Ini seperti yang saya bilang tadi, tidak sekaligus tapi bertahap, pelan saja, nanti akan lepas sendiri. Oke. Ini kita sudah dapatkan lebar yang 0,5. Nanti kita bagi 3 lagi nih. Ini kita bagi 3. Jadi ini nanti kita bagi 3, 0,8, jadinya seperti ini. Oke, nanti teman-teman bisa melakukan itu sendiri. Ini untuk mempersingkat waktu. Saya langsung ke tutorialnya. Oke, sekarang jadi di sini saya sudah punya stick. Ini yang pin, untuk pin pengaitnya itu sudah patah. Sini teman-teman bisa lihat, ini sama sekali sudah patah. Kita buka saja, ini bautnya sudah saya buka. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini harusnya ada pin pengait di sini, tapi sudah patah. Mungkin bisa jadi karena jatuh. Jadi untuk kita buat seperti ini, sebenarnya sticknya tidak perlu kita bongkar total, jadi cukup. Pertama, kita akan melubangi pada bagian tengah. Jadi usahakan teman-teman lubangi di bagian tengah seperti ini. Nanti melubanginya bisa menggunakan solder yang sudah dipanasi.
Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, di sini kita buat titik dulu tepat di tengah. Selanjutnya kita lubangi dengan solder sedikit. Di sini melubanginya jangan terlalu besar, sedikit saja agar nanti bautnya bisa pas. Selanjutnya kita rapikan sedikit dengan cutter. Ini sudah terbentuk lubang yang nantinya bautnya bisa masuk. Oke, sekarang ini kita ambil satu dan kita lubangi juga sedikit di bagian ujungnya. Oke, ini cukup. Kita rapikan. Sekarang kita ambil baut dulu. Sini gunakan baut dari stick PS3 ori mesin yang casing langsung, kan itu bautnya berbeda. Untuk casing langsung itu bautnya lebih pendek, sedangkan untuk RL sambung itu bautnya lebih panjang. Kenapa kita harus pakai yang pendek? Agar nantinya itu pada saat bautnya dipasang itu tidak kena ke mainboard atau ke baterainya itu sendiri. Oke, sekarang kita pasang bautnya. Sudah. Selanjutnya kita pasang pada bagian ini. Jadi ini kita pasang jadi menggunakan obeng kecil, nanti akan terbentuk sendiri jalur untuk bautnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini satu bagian sudah selesai. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat mudah untuk kita buat seperti ini. Selanjutnya kita satukan dulu sticknya. Sini agar lebih mudah kita buka sekalian untuk baterainya. Jadi kita satukan dulu sticknya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya kalau sudah menyatu seperti ini, nantinya kita lubangi lagi. Ini tepat di tengah, jadi kita ambil lagi tepat di tengah. Kita buat jejak itu sampai tembus ke case-nya. Selanjutnya kita kesampingkan dulu yang permukaan untuk plastiknya, dan kita buat lubang untuk di bagian tengah. Kita buat lagi secukupnya, jangan terlalu lebar, nanti bautnya tidak masuknya longgar, itu tidak baik. Untuk permukaan ini kita buat lebih pas ke bautnya. Oke, sudah. Ini juga kita rapikan lagi. Oke, selanjutnya kita pasangi baut lagi. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ini sudah selesai. Dan kalau nantinya seperti ini, dia lebih panjang. Ini nanti bisa, di sini teman-teman bisa lihat ini mungkin lebih panjang, jadi nantinya bisa dipotong. Jadi tutorialnya cukup simple dan sangat gampang. Jadi di sini saya akan tunjukkan lagi. Teman-teman tinggal kelebihan dari plastiknya ini bisa kita potong, jadi kita bisa buka dulu seperti
seperti ini. Baru kita rapikan. Pelan saja, bertahap, jangan sekaligus, jangan sampai miring. Oke, ini sudah. Teman-teman bisa lihat, ini permukaannya sudah sama. Saya biasanya untuk bagian sudut ini saya buang sedikit agar lebih melengkung. Oke, sudah. Ini kita bisa pasang kembali. Ya, oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ini sudah selesai dan hasilnya itu sangat-sangat bagus. Sticknya itu sama sekali tidak bisa bergerak walaupun kita tarik. Jadi sticknya jauh lebih rapat. Jadi nanti kalau sudah kita gunakan begini, kalau teman-teman mau ganti karet atau ganti analog itu tidak perlu dibuka secara keseluruhan, cukup pada bagian ini seperti ini. Cukup baut pada bagian ini yang dibuka. Oke, selanjutnya kita dibiarkan seperti ini dan kita cabut. Jadi baut ini sama sekali tidak kita buka, cuma baut pada case bagian bawah yang kita buka. Jadi oke teman-teman, jadi untuk tutorial kali ini hanya itu yang bisa saya berikan. Semoga ini bermanfaat dan sekiranya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk selalu mendukung channel ini agar kedepannya saya jauh lebih semangat untuk upload untuk tutorial lainnya. Oke, itu saja yang kali ini bisa saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.